Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tetap semangat ya, kita mau terus berfokus kepada apa yang Tuhan ingin tahun ini kita capai saudara. Yaitu kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Nah saudara, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengikut Yesus setiap hari. Nah untuk itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan kembali melihat bagaimana kita mempraktekkan 3B. Ya, masih ingat saudara, murid Kristus itu berjalan bersama Kristus setiap hari. Belajar dari Kristus setiap hari, dan kemudian saudara berubah semakin serupa Kristus setiap hari. Nah, saudara, kita mau lihat satu hal yang sangat penting, saudara, yang sering sekali tidak disadari oleh orang, adalah saudara, kita tidak ikut Yesus sendirian. Nah, banyak orang berpikir, saudara, ikut Yesus itu masalah pribadi antara saya dengan Yesus. Ya, memang secara pribadi kita harus ikut Dia setiap hari. Ya, tapi saudara, kita mengikuti Dia tidak sendirian. Nah, kita mau baca ayatnya, saudaraku, hari ini. Saudara masih ingat di dalam Lukas pasal 5, ya, suatu hari saudara, Tuhan Yesus menggunakan perahu Simon, ya, untuk apa saudara? Dia mengajar di atas perahu itu. Ya, nah, Simon saudara mengamati Tuhan Yesus. Tapi kemudian saudara, setelah dia selesai mengajar, dia minta Simon saudara supaya Simon ya beranjak ke tempat yang lebih dalam. Nah, di situ dia suruh Simon ya melabuhkan saudaraku jalannya. Ya, melepaskan jalannya di situ. Ya, tentu saja Simon secara manusia berpikir, saya sudah semalam-malaman ya menangkap ikan dan gak dapat apa-apa, tapi ini ya disuruh sama rabi yang satu ini, ya sudahlah, ya dia melepaskan saudaraku, dia taat karena engkau yang menyuruhnya, ya saya mau taat. Dia lepaskan jala itu saudara, ternyata dia dapat ikan banyak sekali. Kaget Simon itu saudara. Nah, lalu saudara, apa yang terjadi saudara? Nah, kita baca saudara, ya kita lihat saudaraku di dalam Lukas 5 ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga, perhatikan, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, saudara, setelah ya Simon tangkap begitu banyak ikan, saudara, akhirnya saudara dia panggil orang-orang, yaitu siapa saudaraku? Rekan-rekan dia, ya, datang untuk menolong dia saudara. Karena begitu banyak ikan yang ditangkap. Orang-orang sekeliling di sana takjub melihatnya. Nah, kemudian saudara, ayat 10, demikian juga Yakobus, Yohanes yang menjadi teman Simon. Jadi saudara, Simon punya teman. Ya. Nah, kata teman di sini saudara yang digunakan adalah ya dalam bahasa Yunani koinonos, yang artinya ya saudara friend atau companion, ya teman, ya atau teman persekutuan, saudara. Nah, saudara, dalam bahasa Ibraninya, saudaraku, inilah yang disebut hafer,
ya, atau saudara, ya, dari kata hafer keluar kata havruta, ya, yang artinya pertemanan. Jadi saudara, Simon itu, ya, punya teman siapa saudara? Yohanes dan Yakobus. Bertiga ini saudara, mereka, ya, mempraktekkan namanya havruta. Nah saudara, mereka membentuk sebuah pertemanan, ya, sebuah kelompok apa saudara? Ya, kelompok persekutuan, ya, yang disebut havruta. Jadi saudara, 3 orang ini saudara, mereka memang sudah havruta, ya. Dan mereka ini saudara sudah mulai ikut Yesus, tapi belum full time saudara. Nah waktu itu, waktu mereka lihat mujizat ini saudara, wow, ya, Petrus begitu ketakutan saudara, ya, dan dia saudaraku berkata, tinggalkanlah aku Tuhan, aku orang berdosa, ya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah di ayat berikutnya dikatakan saudara, lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Siapa saudaraku? 3 orang ini saudara. Langsung tinggalin jalannya saudara, dan mereka mengikut dia. Jadi mereka bertiga saudara, hidup di dalam havruta, pertemanan. Dan mereka ikut Yesus sekarang. Nah saudara, ini memang pada zaman itu saudara adalah wajar, ya, kalau orang itu saudara, ya, dia mengikut seorang guru nggak sendirian. Dia punya pertemanan 2-3 orang yang namanya havruta. Jadi saudara, para rabi, ya, kalau dia mau mencetak murid saudara, ya, dia panggil, ya, murid-muridnya itu, dan mereka ikut dia nggak sendirian saudara, selalu 2-3 orang, ya. Nah sistem 2-3 orang ini disebut havruta, ya saudara. Ini adalah saudara kelompok pemuritan, ya. 2-3 orang ini saudara ikut Tuhan Yesus, ya, kemanapun dia pergi saudara. Jadi saudara, semua rasul-rasul mempraktekkan, ya, kelompok 2-3 orang ini saudara. Mereka ikut Yesus kemanapun dia pergi. Nah kita dapat melihat ini saudara di dalam, ya, Alkitab. Ya, kalau saudara lihat cara penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, menuliskan tentang nama-nama ke-12 rasul saudara. Mereka tidak menuliskan nama-nama itu dengan mengurut nama itu, ya, 11 orang atau 12 orang, ya, diurut aja 12 orang misalnya. Enggak. Nah, mari kita lihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal, ya, 1 ayat 13. Ini ketika para rasul, ya, sebelum hari Pentakosta, mereka habis Yesus naik ke surga, mereka berkumpul tinggal 11 orang. Nah mari kita lihat bagaimana saudara, ya, penulis kitab Kisah Rasul menuliskan nama-nama rasul ini. Unik sekali saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, perhatikan, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Jadi saudara, cara penulis, ya, Kisah Rasul menuliskan nama ke-11 rasul itu dikelompokkan menjadi kelompok 2-3 orang saudara. Ya, dengan menempatkan begitu banyak kata dan. Kalau saya penulis, ya, saudara, kitab Perjanjian Baru kan kurang praktis, ya, rasanya begitu banyak kata dan. Udah aja tulis
Ya, pertama Petrus, ya, Yohanes, Yakobus dan sebagainya. Urut aja 11 nama. Beres kan? Enggak, Saudara. Ya, mereka menulis dengan ya memasangkan mereka ya dalam kelompok 2-3 orang, Saudara. Nah, kelompok pertama Petrus dan Yohanes. Ya, ini satu kelompok, Saudara. Dia pakai kata dan, kata sambung, kai dalam bahasa Yunani yang spesial, artinya Saudara, ya, kata sambung yang menghubungkan dua hal yang berkaitan, satu kesatuan. Ya, jadi dia mau memberitahu pembacanya, Saudara, bahwa komselnya Tuhan Yesus, ya, grup pemuritannya Tuhan Yesus, Saudara, itu terdiri dari kelompok hafruta 2-3 orang, Saudara. Jadi para rasul, Saudara, ikut Yesus dalam kelompok 2-3 orang, tidak sendirian. Nah, kita selama ini, Saudara, di dunia, khususnya apalagi di dunia barat, ikut Yesus itu sendirian, nggak ada urusannya sama orang lain. Ya, kalau di dalam ajarannya Yesus, Saudara, kita ikut Yesus nggak sendirian. Ya, kita bersama, kompak kita ikut Yesus. Nah, ini penting, Saudara. Jadi pemuritan nggak bisa sendirian ikut Yesus saja. Ya, sendirian ikut Yesus saja nggak lengkap, nggak seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi kita ikut Yesus bersama-sama dengan kompak kita. Berarti, Saudara, kita praktek 3B, ya. Kita bersama apa? Kita, Saudara, berjalan bersama Kristus, ya. Kita belajar dari Kristus dan kita berubah serupa Kristus dalam komunitas 2-3 orang, Saudara. Sama-sama mengikut Dia, Saudara. Nah, ini penting. Ya, kalau enggak, Saudara, kita enggak akan berhasil ikut Yesus. Ya, kita mesti bersama-sama dengan kompak kita, Saudara. Nah, karena itu, Saudara, kalau Saudara mau bertumbuh sebagai seorang murid, Saudara mesti ada kompaknya. Ya, kompak itu siapa, Saudara? Ya, nah, orang yang bersama-sama dipanggil menjadi murid Kristus, ya, mau berkomitmen, Saudara. Bukan sekedar, Saudara, ya, kumpul-kumpul, tapi 2-3 orang ini, ya, punya komitmen, hidup terikat janji, Saudara. Ya, di mana 2-3 orang ini, Saudara, ya, saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, saling apa, Saudara, berakuntabilitas satu dengan yang lain. Ya, saling tolong menolong, Saudara. Ya, supaya semuanya tiap hari bisa praktek 3B, Saudara. Berjalan bersama dengan Kristus, ya, belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus, Saudara. Nah, ini penting. Kalau nggak ada kelompok ini, Saudara, ya nggak akan berhasil, Saudara. Karena semua murid seperti itu, Saudara. Mereka memberi model kepada kita, contoh. Ya. Nah, jadi, Saudara, ini penting sekali. Makanya ayo, Saudara, ya, pastikan Saudara mempunyai kompak, ya, yaitu komunitas 2-3 orang yang, Saudaraku, setiap hari, ya, praktek 3B, berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, ya, dan berubah serupa Kristus. Memang 3B itu, Saudara, kita harus praktekkan secara pribadi. Tapi dalam konteks bersama-sama, ada kaitannya, Saudara. Ya, contoh, ya, kita dalam berjalan bersama-sama, Saudara, ya, seringkali, Saudara, ya, kita, ya, Saudara, enggak sendirian. Ya, kita sama-sama dengan orang-orang yang, Saudaraku, berjalan bersama dengan kita. Ya, nah, Saudara,
apalagi seperti ini saudara, waktu kita belajar bersama Kristus, ya belajar dari Kristus, kita belajarnya di mana saudara? Memang dalam kehidupan sehari-hari, di situasi kehidupan yang real, tapi kita juga belajar nanti di dalam kompak itu saudara. Nah di situ Kristus mengajar saya lewat orang lain, Yesus mengajar orang lain lewat saya. Jadi dalam belajar kita nggak bisa saudaraku ya hanya sendirian saja. Belajar di lapangan, tapi kita juga belajar saudaraku di dalam ya hafruta itu, di dalam kompak. Dan juga saudara kalau kita sama-sama ikut Yesus, kita punya akuntabilitas saudara. Ya, sehingga saudara ya kita bisa saling mengingatkan. Kamu udah praktek 3B enggak tiap hari? Ya. Kamu sejauh mana sih sudah praktek 3B? Ya. Nah, ini membuat kita berakuntabilitas sehingga kita bisa makin apa saudaraku? Makin maju mempraktekkan 3B-nya saudara. Sehingga kita makin berubah serupa dengan Kristus. Nah, saudara, karena itu ayo ya kita mau menemukan kompak ya di dalam hidup kita. Nah, saudara yang sudah punya kompak, ya sudah ada kompak, ya sudah bersedia untuk apa, saudara? Berkomitmen hidup dalam kompak, bagus. Tapi saudara belum pernah dimuridkan. Nah, saya juga dorong kompak-kompak yang sudah berkomitmen, ya hidup dalam kompak, ya minta dimuridkan, saudara. Nah, dimuridkan oleh siapa? Ya nggak perlu orang yang udah sempurna, saudara. Ya orang ini ya udah duluan mempraktekkan kompak dan mempraktekkan 3B. Ya dia udah punya pengalaman duluan. Dia belum sempurna, tapi dia udah duluan. Nah dia ya memenuhi syarat memuridkan kita, saudara. Jadi ayo saudara, mari saudara kompak-kompak, kita perlu dimuridkan. Dan dalam pemuritan kita perlu ya memiliki kompak saudara. Dan sehingga kita semua saudara boleh jadi murid Kristus ya, yang selalu berjalan ya, kemudian belajar dan berubah serupa Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.